Kamu siap? 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 Kamera, gimana siap? Oke, 1, 2, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Smap Griba News. Saya Dede Muhammad Lukman. Dengan saya Erna Kurnia. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 1 yang akan menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, di SMA PGRI Bantar Gadung ini memiliki guru yang keren-keren. Salah satunya adalah Ibu Intan Wulandari. Ibu Intan Wulandari merupakan guru muda yang kreatif, inovatif, dan menginspirasi khususnya pada siswa-siswi SMA PGRI Bantar Gadung. Oke, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya, Yoga Nur Maulana, yang akan mewawancarai Ibu Intan Wulandari secara langsung. Kepada Yoga Nur Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dede dan Erna yang ada di studio. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat Ibu Intan. Oke, silakan, yuk. Baik, Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu. Jadi kita mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, mungkin boleh perkenalkan diri dulu dan sekarang Ibu mengajar sebagai apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama Ibu Intan Wulandari. Sekarang berprofesi sebagai guru di SMA PGRI Bantar Gadung, tepatnya guru mata pelajaran IPA dan prakarya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana sih riwayat pendidikan Ibu dari mulai sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, Ibu? Riwayat pendidikan. Ya. Tentunya disebutkan. Seperti SD-nya dari mana? Oh, Ibu SD, Ibu di SDN Negeri Tonjong. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Pelabuhan Ratu. Lalu melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu dan terakhir melanjutkan sekolah sarjana ya di Institut Pertanian Bogor. Oke, baik Ibu kan lulusan Institut Pertanian Bogor ya Bu, yang dimana itu adalah perguruan tinggi yang cukup bergengsi di Indonesia. Jadi tolong ceritakan bagaimana sih perjalanan Ibu sehingga bisa berkuliah di IPB, Bu. Oke, perjalanan. Oke, sebenarnya Ibu sudah merencanakan dari awal ya ketika memasuki bangku SMA. Di situ Ibu merencanakan mau kuliah kemana. Masih bingung pada awalnya, kemudian mencari referensi berbagai perguruan tinggi, akhirnya dapat yang sesuai, yaitu Institut Pertanian Bogor. Di mana Ibu di situ bisa masuk ke IPB itu melalui jalur undangan ya. Kalau dulu namanya SNMPTN ya. Alhamdulillah mungkin nilai Ibu sudah sesuai ya, nilainya tidak ada masalah, dan yang paling penting itu nilai rapotnya harus selalu naik dari semester 1 sampai semester 5 ya itu. Oke, jadi seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai rapot ya Bu. Baik, selanjutnya bagaimana sih motivasi belajar Ibu sehingga bisa berada di titik ini? Karena kan tentu sangat susah sekali untuk bisa masuk ke IPB begitu Bu. Motivasi belajar ya. Pertama dari orang tua tentunya ya. Iya. Setiap anak pasti memiliki keinginan ya untuk membahagiakan kedua orang tuanya, dan kita atau Ibu sendiri itu bisa mencapainya dengan tadi melalui masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu sangat menjadi impian setiap orang tua ya, khususnya untuk orang tua Ibu gitu. Itu motivasi pertama Ibu sih. Kedua mungkin motivasinya dari cita-cita Ibu sendiri itu. Dari awal memang ingin sekali berkuliah gitu ya, karena di kampung itu masih sedikit sekali
tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi negerinya gitu ya. Tuh. Oke, jadi motivasi ibu ada dua ya. Yang pertama karena orang tua, dan kedua cita-cita ibu sendiri. Oke, selanjutnya ibu, bagaimana sih ibu suka dan dukanya ketika kita berada di jenjang perkuliahan, Bu? Suka duka. Oke, sukanya itu tentunya mendapatkan banyak pengalaman ya, baik itu dengan menambah teman gitu ya. Karena kan di IPB itu di sana kita dari berbagai daerah gitu ya, berkumpul menjadi satu di situ, dan banyak sekali ya pengalaman di sana. Ibu bisa mengenal teman-teman ya dari berbagai macam suku gitu ya. Bisa saling menghargai gitu, saling toleransi, berbagai agama juga banyak di sana ya. Itu sih untuk pengalamannya, menambah teman ya dari berbagai daerah, dari berbagai agama, berbagai suku dan segala macamnya. Terus juga yang kedua, mendapatkan pengalaman selama kuliah itu sendiri ya, pengalaman berorganisasi ya, ikut berbagai organisasi. Terus juga pengalaman dalam perkuliahannya, karena berbeda ketika kita masuk ke jenjang kuliah itu berbeda dengan jenjang sekolah menengah ya. Pokoknya banyak sekali tantangan ya, banyak sekali hal-hal baru gitu dalam perkuliahan tersebut. Nah itu pengalamannya, dan itu juga menjadi suka duka gitu, kesan yang baik bagi ibu untuk menjalani ketika masuk ke perguruan tinggi. Kalau dukanya, kalau ibu sih awalnya itu homesick ya, ketika masuk ke perkuliahan itu dukanya itu pasti kita merasakan yang namanya homesick, itu kangen rumah, pengen pulang terus ya. Meskipun deket pasti itu dukanya, tapi kalau lama kelamaan seiring berjalannya waktu pasti kita juga akan terbiasa. Itu saja mungkin dukanya, karena jauh dari orang tua ya. Oke, baik ibu. Dan pertanyaan terakhir, mungkin ibu bisa kasih tips kepada siswa-siswi SMA PGRI Bantar Gadung yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri, ibu. Ya, tipsnya kalau mau masuk jalur undangan ya berarti dimaksimalkan dari sekarang ya. Sebenarnya harusnya kalau mau jalur undangan itu dari semester 1, dari kelas 10 itu harus ada peningkatan dari nilai rapotnya itu kalau mau masuk jalur undangan, atau sekarang namanya SNBP ya. Dan kalau mau masuk jalur, sekarang kan banyak ada jalur tes ya, ada namanya jalur tulis ya, SNBT. Nah itu harus dipelajari materi-materinya. Kalau dulu itu ada saintek sama satu lagi sosum ya. Nah itu kamu mau masuk ke jurusan apa, sok dari sekarang dipersiapkan rencananya mau masuk kemana, terus dipelajari kalau mau masuk ke perawat misalkan ya, atau ke hubungan dengan IPA berarti saintek sekarang dibanyakin latihan soal, atau kalau yang bagian sosial berarti sosumnya sekarang dipelajari dari sekarang latihan soalnya. Itu kalau mau jalur tulis ya. Ada juga sekarang jalur prestasi ya, sekarang yang punya prestasi-prestasi bisa kalian mendaftar ya, ada jalur ketua OSIS, jalur pramuka ya. Sekarang banyak sekali jalur masuk untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Silahkan direncanakan dari sekarang kalian mau masuk kemana. Kalau misalkan tidak lulus di jalur undangan, bisa dipersiapkan jalur tulisnya. Kalau misalkan tidak lulus juga bisa di jalur prestasi, jalur mandiri sekarang udah banyak ya. Makanya dipersiapkan dari sekarang mau mengambil jurusan apa dan perguruan tinggi mana. Oke, jadi itu tips dari Ibu Intan. Jadi kita untuk tes nilai rapot, jadi kita harus mempersiapkan dari kelas 10 mula, dari semester pertama. Jika tidak lolos juga, berarti kita melalui SNBT atau ujian tertulis, yang dimana kita harus mempersiapkan segala materi yang diperlukan. Atau juga kita bisa melalui jalur prestasi seperti itu. Lupa doa juga ya. Dan jangan lupa doa dan usaha seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya.
Baik, itulah wawancara kepada Ibu Intan yang dimana sangat memotivasi kita semua ya. Mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya Yoga Nur Maulana, kembali ke studio. Terima kasih kepada Saudara Yoga Nur Maulana yang telah mewawancarai Ibu Intan Wulandari. Baik, sekian liputan singkat pada siang hari ini. Saya Dede Muhammad Lukman. Saya Erna Kurnia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.